Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas dan menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari yang kita kerjakan minimal 5 kali sehari semalam, yaitu tentang sholat berjamaah. Berkenaan dengan sholat berjamaah, sepakat para imam mazhab dari kalangan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, sepakat 4 mazhab di dalam kitab Madhabul Arba' dijelaskan sholat berjamaah itu disyariatkan. Artinya apa? Artinya adalah bahwasanya sholat berjamaah itu wajib untuk ditampakkan, untuk diperlihatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu mengapa jika seluruh anggota di dalam masyarakat di suatu tempat, seluruh masyarakat di suatu tempat meninggalkan sholat berjamaah, tidak melakukan sholat berjamaah, mereka hendaknya diperangi. Ini yang pertama, sepakat para imam mazhab, sholat berjamaah itu disyariatkan, wajib diperlihatkan, wajib ditampakkan. Namun para imam mazhab berbeda pendapat tentang pelaksanaan sholat fardu berjamaah. Yang pertama, dari kalangan imam mazhab Hanafi. Imam Hanafi menghukumkan sholat fardu berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sebagian pengikutnya ada yang mengatakan sholat fardu berjamaah itu hukumnya adalah sunnah. Lalu yang kedua, menurut Imam mazhab Maliki, Imam Maliki menghukumkan sholat fardu berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Maksudnya apa? Sunnah muakkad ini adalah sunnah yang ditekankan, sunnah yang perintahnya itu ditekankan. Ini menurut mazhab Imam Maliki. Kemudian Imam mazhab Syafi'i mengatakan menghukumkan sholat fardu berjamaah itu adalah fardu kifayah. Ini pendapat yang sahih menurut para ulama muhakkik pengikut mazhab Syafi'i. Namun sebagian mazhab Syafi'i dan pendapat ini masyhur mengatakan sholat fardu berjamaah itu hukumnya adalah sunnah. Pendapat sunnah ini termasyhur di kalangan Imam Syafi'i, maksudnya sering dipakai, sering digunakan di kalangan Imam mazhab Syafi'i. Nah, ini menurut Imam mazhab Syafi'i. Kemudian saat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i mengatakan sholat fardu berjamaah itu adalah sunnah dan fardu kifayah, berbeda dengan mazhab Hambali. Imam mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal dari kalangan mazhab Hambali, menghukumkan sholat fardu berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Bahkan di dalam pendapat ini, wajib ini terbagi menjadi 2. Wajib yang pertama, jika tidak melaksanakan atau sholatnya tidak berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Lalu wajib yang kedua, jika tidak berjamaah, sholatnya tetap sah, tetapi pendapat ini mengatakan berdosa. Sholat berjamaah, sholatnya sah, tetapi tidak sah. Ini menurut pendapat mazhab Hambali. Lalu apa dalilnya? Dalil yang mengatakan sholat fardu berjamaah ini adalah wajib ketika Rasulullah SAW sedang bersama sahabat, Rasul mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian mendengar itu? Pada saat itu sedang terdengar suara azan. Ya, kami mendengar. Na'am ya Rasulullah, kami mendengar. Kemudian Rasul mengatakan, pergilah, penuhi panggilan azan itu. Ini dalil yang pertama. Lalu yang kedua dalilnya, man sami'a nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min 'udhrin. Barang siapa mendengar azan kemudian tidak memenuhinya, tidak mendatangi azan itu, maka
tidak sah sholatnya kecuali uzur. Inilah dalil yang digunakan oleh Imam Mazhab Ahmad bin Hanbal, mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kemudian dalil yang lain, ketika Rasulullah SAW sedang sholat berjamaah, langsung selesai menghadap kepada jamaah mengatakan asyahidul fulan, asyahidul fulan, asyahidul fulan, mana si fulan, mana si fulan. Artinya makmumnya dilihat satu-satu dengan Rasulullah SAW. Mana. Inilah dalil yang mengatakan sholat berjamaah itu adalah wajib menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dari kalangan mazhab Hambali. Nah, kemudian sholat berjamaah ini Rasulullah SAW mengancam bahwa siapa yang tidak sholat berjamaah, apalagi tidak sholat berjamaah di masjid, sabda Rasulullah SAW, Rasul mengancam rumah mereka akan dibakar. Banyak dalil-dalil yang mengatakan sholat fardu dan sholat fardu berjamaahnya adalah wajib menurut Imam Mazhab Hambali. Lalu yang mengatakan fardu kifayah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Dalil ini yang dipergunakan bahwasanya sholat itu hendaklah dilaksanakan dan rukulah bersama dengan orang-orang ruku. Fardu kifayah ini maksudnya adalah apabila sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah, ada imam, ada makmum, maka gugur kewajiban yang lain. Contoh, di dalam satu masyarakat, suatu kampung, apabila sudah ada di kampung itu yang melaksanakan sholat berjamaah, ada imam, ada makmum, maka gugurlah kewajiban sholat berjamaah di kaum tersebut, di kampung tersebut. Nah, ini yang mengatakan dalil surat Al-Baqarah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Salatlah dan rukuklah bersama dengan orang-orang rukuk. Kemudian yang mengatakan salat fardu berjamaah itu adalah sunnah, dalilnya adalah salatu jamaah afdalu min salatil fardhi bil sab'in wa 20 darajah. Kita ketahui hadis ini bahwasanya salat berjamaah itu ialah lebih utama daripada sholat sendirian yang pahalanya berlipat ganda 27 derajat. Inilah dalil yang mengatakan sunnah. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, sholat berjamaah itu menurut Imam Mazhab dalam kitab Madzhabul Arba' disyariatkan sholat berjamaah. Lalu yang kedua, sholat berjamaah itu berbeda pendapat di antara para ulama, khususnya di kalangan Imam Mazhab. Imam Hanafi mengatakan fardu kifayah, Imam Maliki mengatakan sunnah muakkad, Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah, bahkan yang termasyhur adalah sunnah, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan salat fardu berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf, khilaf salah murni datang dari saya, mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.